Shalom, selamat pagi buat adik-adik yang ada di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita dalam minggu ini. Dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, yaitu Ku ada sebab anugerahmu. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami, dimana kalau pada pagi hari ini Tuhan masih izinkan kami boleh beribadah kepada Engkau. Urapi kami Tuhan, berkati kami semua, biar setiap pujian penyembahan kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kita terus memuji Tuhan, kita terus menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat satu pujian, yaitu Bangkit Serukan Nama Yesus. Serukan nama Yesus.
Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan tiba saatnya kita akan memberi korban persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa nanti dengan kasih Kristus Om Karel yang membawakan kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kemurahan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan, Engkau berkati persembahan yang kami berikan di pagi ini sehingga dapat memperluas pekerjaan-Mu, sehingga nama Tuhan terus ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan korban persembahan di pagi ini dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sedang jalankan kolektan dan kita angkat satu pujian, yaitu segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah memuji, menyembah nama Tuhan, dan kita sudah berikan korban persembahan. Tiba saatnya kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, "Ku yakin saat Kau berfirman." Yakin saat
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan Haleluya. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur di pagi ini kami sudah memuji-muji Engkau, bahkan kami sudah memberikan korban persembahan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan kebenaran firman, sehingga hamba-Mu menyampaikan dan tertanam dalam setiap kehidupan hati anak-anak-Mu, dan mereka melakukan bahkan hidup mereka untuk hormat bagi kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi ini dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo semuanya, Om Tante dan adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang Tante Murni kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang rancangan Tuhan dalam hidup kita, selalu baik adanya. Oke? Nah, firman Tuhan ini tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 14. Tapi Tante Murni tidak akan bacakan semua ya. Tante Murni akan baca ayat yang awal dulu. Ayat 1. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Langsung ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, selebihnya nanti kalian bisa baca sendiri ya. Nah, kita akan bicara saat ini temanya adalah rancangan Tuhan selalu baik. Rancangan Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Sebentar ya. Nah, latar belakang kitab Yeremia tadi kita sudah baca ya. Mereka sedang dalam pembuangan ya. Pembuangan itu ibaratnya sama seperti pengungsian ya. Ini Tante Murni ambil gambar dari internet keadaan pengungsian waktu gempa di Palu dan yang di atas. Lalu kemudian yang di bawahnya itu adalah gambar dari luar negeri ya. Orang-orang yang mengalami musibah bencana alam juga dan harus mengungsi meninggalkan tempat tinggal mereka.
Ya, sebenarnya kalau pembuangan sebenarnya bukan nggak sama dengan pengungsian sih, tapi keadaannya maksud Tante yang sama ya. Kalau pembuangan itu ibaratnya waktu dulu orang Israel itu diperangi atau ditaklukkan oleh orang Babel, lalu kemudian mereka diangkut dari tanah kelahiran mereka dibawa ke pembuangan seperti itu. Nah, tentu saja mereka menderita. Bayangkan aja kalau kita tanpa keinginan kita harus dipaksa meninggalkan tanah air kita ya. Lalu tinggal di tempat asing dengan budaya yang berbeda, dengan orang-orang yang berbeda, orang-orang yang merasa dirinya berkuasa dari kita, karena kita adalah orang buangan. Jadi kan istilahnya derajatnya lebih rendah. Seperti itu yang keadaannya dialami bangsa Israel. Mereka berada di dalam ketidakpastian sampai kapan penderitaannya berakhir. Dan ternyata Tuhan berfirman penderitaannya bakal lama. Maksudnya berada di dalam pembuangannya bakal lama. Seperti itu. Jadi ya daripada bersungut-sungut, ya nikmati saja. Nah, itu juga yang perlu kita aplikasikan ya. Sekarang ini kita mengalami pandemi corona seperti itu, nggak selesai-selesai. Ya daripada bersungut-sungut, ya kita nikmati dan ikuti saja prosesnya, kan seperti itu. Nah, Tuhan menasihatkan bangsa Israel untuk berhenti meratap. Karena mereka ketika berada di awal-awal pembuangan, mereka tidak berhenti merasa susah, tidak berhenti merasa sedih. Jadi Tuhan menyuruh mereka move on. Ya move on, ayo mulai bangun hidupmu kembali, berhenti meratap, tidak ada gunanya. Karena ini adalah bagian dari rencana Tuhan, seperti itu. Jadi di dalam ayat 5-7, tadi yang sudah kita baca ya, Tuhan mengatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota di kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi, gak usah bersungut-sungut, gak usah tanya sampai kapan kamu akan berada dalam pembuangan. Itu kira-kira intinya. Ayo bangun hidupmu. Di sini disuruh dirikan rumah. Jadi intinya terimalah keadaan bahwa mereka akan tinggal di pembuangan. Jadi ya sudah, daripada menangis setiap hari, bangun rumah supaya bisa tinggal dengan nyaman. Bangun keluarga, ya menikah. Kalau sudah punya anak, ya sudah carikan istri atau suami untuk anak-anaknya seperti itu. Intinya bangun kehidupanmu, bangun rumahmu, bangun kehidupanmu di sana, karena kamu akan tinggal di sana seperti itu. Ya, akan tinggal di tengah bangsa asing. Jadi terima saja keadaannya, justru doakan kota tempat kamu aku buang, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dan itu juga berlaku bagi kita ya saat ini, kita pelajari saat ini. Nah, Tuhan juga meminta mereka yang tadi ayat tadi kan membangun keluarga dan menjadi berkat bagi kota tempat mereka dibuang. Jadi untuk berhenti menangisi diri, untuk berhenti bertanya mengapa, untuk berhenti bertanya sampai kapan. Ya, tapi mulai membangun kehidupan seperti itu. Nah, jadi himbauan Yeremia ini bertentangan dengan nubuat nabi-nabi palsu waktu itu. Jadi pada waktu itu kalau dibaca ayat-ayat ini semuanya lengkap dari ayat 1-14, ada nabi-nabi palsu yang memberikan harapan tapi tidak sesuai dengan kenyataan atau firman Tuhan. Mereka bilang kita cuma akan berada di sini 1-2 tahun. Nah, makanya Tuhan menangkis serangan nabi palsu itu dengan perkataan kepada Yeremia. Bakal lama, jadi udah gak usah istilahnya di PHP oleh nabi palsu, diberi harapan palsu. Jadi himbauan ini untuk menyadarkan Israel. Kamu akan ada di situ 70 tahun, bayangkan kan. Mungkin ada yang sudah meninggal masih di pembuangan. 70 tahun lama, umur satu orang manusia. Seperti itu. Bisa ganti generasi. Berapa dekade itu? 7 dekade. Jadi himbauan ini juga untuk mengingatkan bangsa Israel. Untuk tidak daripada mengeluh, lebih baik percaya, pasrah kepada Tuhan. Beriman, berharap. Tapi pasrah kepada Tuhan bukan berarti diam, menangis, hanya nunggu, enggak. Bertindak. Bertindak artinya apa? Move on. Maju terus, bangun hidupmu, kan seperti itu. Nah, kita juga perlu belajar seperti bangsa Israel. Kita juga perlu menerapkan ini dalam kehidupan kita, apalagi dalam masa-masa susah seperti sekarang. Indonesia sedang bergerak menuju arah endemi. Maksudnya apa? Dari pandemi ini kita tahu bahwa corona kita tidak bisa perkirakan pastinya kapan berhenti. Kita mau belajar untuk hidup berdampingan dengan corona. Tapi tetap mengikuti prokes, tidak anggap sepele ya saudara ya. Tidak menganggap sepele.
Seperti itu. Jangan karena melihat di televisi, oh orang Eropa, orang Amerika sudah buka masker, lalu kita juga santai berleha-leha. Kita belum sampai di tahap itu, tapi kita akan menuju ke sana kalau kita disiplin. Jadi daripada protes terus-menerus dan mengeluh corona nggak selesai-selesai, kita perlu belajar juga menerapkan firman Tuhan ini. Meyakini bahwa rancangan Tuhan selalu indah bagi kita, meskipun kita nggak tahu pergumulan ini sampai kapan ya, pergumulan apapun itu. Nah, itu sebabnya firman Tuhan ini perlu kita terapkan dalam hidup kita untuk belajar mengikuti rencana Tuhan. Belajar mengikuti rencana Tuhan itu berarti nggak mengeluh, nggak lagi protes, nggak akan bertanya lagi mengapa dan sampai kapan, ya kan? Berhenti bertanya seperti itu. Terima saja bahwa ini adalah proses dari Tuhan. Terima saja juga bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Terima saja bukan berarti kita juga berhenti berdoa dan hanya mengikuti kemana nasib membawa. Enggak. Terima juga berarti belajar tetap percaya. Belajar untuk berharap kepada Tuhan. Belajar tetap yakin bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Dan terima juga belajar menerima keadaan, maksudnya menjalani hidup dengan sukacita. Dengan tetap percaya, tetap berserah, dengan tetap beriman bahwa Tuhan akan mendampingi kita di dalam saat-saat sulit. Sesulit apapun, pergumulan apapun. Seperti Tuhan mendampingi bangsa Israel 70 tahun di pembuangan. Tuhan juga akan mendampingi kita umat-umatnya. Sampai kapanpun, dimanapun, bagaimanapun pergumulan hidup kita ya. Jadi anak-anak sekolah minggu, om tante semuanya, mari kita belajar menerapkan firman Tuhan ini. Mari kita belajar untuk tidak mengeluh apapun pergumulan saat ini, apakah tentang corona atau apa, tetap percaya dan menerima keadaan, move on ya, bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Belajar untuk tunduk dan taat kepada perintah Tuhan, belajar untuk tetap setia. Jadi mari kita tetap setia walaupun ibadahnya masih online. Dan ketika kita ada kesempatan untuk ibadah ke gereja, mari kita belajar untuk tetap taat juga, tapi juga tetap disiplin prokes. Ya, berhikmat supaya tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain ya. Seperti itu. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk selalu percaya, selalu berharap, dan selalu yakin rancangan Tuhan bagi kita selalu baik adanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap belajar percaya, ajar kami untuk tetap belajar berserah, ajar kami untuk membangun kehidupan kami, ajar kami untuk maju terus di dalam Engkau, setia di dalam beribadah, dan juga tetap mengikuti proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Kami boleh jadi berkat, mempermuliakan nama-Mu, kami belajar tetap untuk bersyukur dan tidak pernah berhenti percaya dan berharap kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita semua, anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu yang mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati.